Wanita itu memang Linger, tidak diragukan lagi. Dia khawatir tentang cedera Xiao Fan, jadi dia datang menemuinya, tapi dia tidak pernah bisa membayangkan ibunya akan ada juga. Jadi Linger bersembunyi di luar pintu dan menunggu Surin pergi. Dia melihat Xiao Fan berdiri terpaku di lantai, dia berkata dengan marah, "Kenapa kamu masih tersadar?" Ia mencoba mencari alasan, tapi kemudian ia melihat Linger menunduk. Ini karena Big Yela datang dan mendorong kaki Linger. Linger membungkuk dan menepuk kepala Big Yela itu. Big Yela menjilat tangannya. Krik-krik, Ash pergi ke belakang Big Yela dan menarik ekornya, tampak seperti ingin menarik Big Yela dari Linger. Ash merasa mata Hidi, ia mendongak dan menunjukkan giginya. Linger tidak marah. Dia membuat wajah mencibir ke arah monyet sebagai balasan. Sejak Ash datang ke sini, ia berhubungan baik dengan semua orang kecuali Linger. Linger terkejut menemukan Big Yela tidak lagi agresif terhadap Ash. Apa yang terjadi? Linger bertanya pada Xiao Fan sambil menunjuk Ash dan Big Yela. Xiao Fan bercerita tentang tulang daging. Linger tertawa, "Aku tak percaya bahwa monyet bodoh ini melakukan trik itu." Lalu ia mengubah topik, ia memeriksa Xiao Fan, bertanya, "Hari ini, ayah saya memukul Anda, di mana saja yang sakit?" Xiao Fan menggelengkan kepalanya, "Tidak ada, Linger." Linger berkata, "Apa yang terjadi dengan ayah? Dia merasa dan tidak senang dan membuang kemarahannya ke kamu." Xiao Fan cepat berkata, "Tidak, itu kebodohan saya yang membuat Master marah." Linger menatapnya, Xiao Fan menahan apa yang akan ia katakan. Hidi mendengus, "Ini tidak ada hubungannya dengan kamu, sebenarnya itu hanya karena dia melihat dua orang itu memiliki potensi yang baik, sehingga pikirannya." Lalu ia berhenti dan menatap Xiao Fan. Dia menyadari itu berarti ia mengatakan dia bodoh, kemudian dia berubah topik lagi, "Untuk apa ibu saya datang ke sini?" Xiao Fan menjawab dengan jujur, "Si Niang datang mengunjungi saya dan memberi saya sebuah yellow pill. Sangat efektif, saya sepenuhnya pulih setelah meminumnya." Yellow pill. Hidi terkejut. Ia melihat Xiao Fan padanya, bertanya, "Apa itu?" Linger berkata, "Itu adalah harta ayahku. Aku mendengar ibu mengatakan itu terbuat dari 23 jenis tumbuhan obat spiritual. Efeknya sangat hebat. Bahkan aku tidak memiliki keberuntungan untuk mengambilnya." Mulut Xiao Fan terbuka lebar. Mata Hidi bergulir, lalu berkata, "Mungkin ayah saya terkesan oleh kamu, tapi tidak tampak seperti itu." Xiao Fan mengatakan, "Ini pasti kebaikan Master. Dia melihat aku terluka, jadi dia memberi saya pil ajaib dia, senior, sangat berwawasan luas." Linger tertawa, "Ayahku, berwawasan luas, hehe. Pokoknya, aku tidak akan berdebat tentang hal ini dengan kamu." "Hah, mengapa ada suara hujan?" Xiao Fan mendengarkan dengan seksama. Di luar benar-benar hujan. Hidi berjalan ke jendela. Dia mendorong jendela terbuka. Angin dingin masuk dari jendela. Dingin, hujan kecil menetes di wajahnya. Langit gelap dalam hujan dan malam sangat sunyi. Di mana-mana terlihat gelap kecuali bayangan buram dari bambu di halaman. Hujan jatuh dari langit. Di mata Xiao Fan, hal itu terlihat luar biasa. Dia bahkan merasa bahwa malam itu indah, hujan itu merdu, ketika air hujan memukul terhadap daun bambu dia senang mendengarkan suaranya. Suara yang bergema dalam jiwanya. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita cantik. Kebahagiaan dan kesedihan dalam keindahan ini. Dia sedang mengamati. Pada hujan ini, Big Yela dan Ash juga mereda. Big Yela berbaring di tempat tidur. Matanya setengah terbuka. Ash duduk di samping besar Yela dan menggaruk-garuk bulu tebal Big Yela itu. Api lilin berkelap-kelip di tiba-tiba angin gunung, membuat suara bermunculan lembut. "Itu hujan," Linger lembut berkata. Xiao Fan menjawab, "Ya." Linger menatap malam untuk beberapa saat, lalu kembali ke meja, berkata pelan, "Xiao Fan, kamu tutup jendelanya ya, sudah mulai dingin, nih." Xiao Fan mengangguk dan menutup jendela. Linger duduk di samping meja tanpa sadar. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil, kemudian membukanya di bawah cahaya. Lilin tercermin dalam matanya, seperti sepasang api lembut. "Katakanlah, apakah kamu pikir, refresh bed, ini indah?" Mata Linger tertuju pada cahaya terang bed kecil. Suaranya tidak stabil. Hati Xiao Fan terasa hampa, perlahan-lahan tenggelam. Ia pergi kepadanya dengan segala keberaniannya.
Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat dirinya terlihat normal. Linger mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia tiba-tiba menemukan mata Sidinya begitu cerah, tetapi pada saat yang sama, jadi sedih dan liar. Dia ringan menutup kotak, bertanya dengan lembut, kenapa Xiao Fan? Xiao Fan menunduk, terdiam sejenak, lalu berkata, saya baik-baik saja, Linger. Linger merasa aneh, tapi tidak bertanya banyak tentang itu. Dia berdiri dan berkata, oke, ini sudah malam sekarang aku harus kembali. Xiao Fan berdiri dengan kaku, Linger mengambil beberapa langkah, lalu tiba-tiba berhenti dan berbalik tersenyum. Keindahan saat itu melanda dengan dalam hati Xiao Fan. Bagaimana aku bisa lupa ini, saya bahkan lupa tujuan saya datang malam ini. Xiao Fan mengambilnya dan membaca beberapa baris, kemudian ia berteriak, Tai Chi Suan King Dao, Linger, mantra ini. Linger memutar matanya, berkata dengan marah, mengapa kamu berteriak begitu keras? Xiao Fan langsung menurunkan suaranya, Linger ini adalah incantation tingkat 3, kamu. Aku. Linger mendengus, tentu saja saya memberikan itu kepadamu. Xiao Fan terkejut, apa? Linger berkata, aku tahu ayah selalu memandang rendah kamu. Hari ini ia memukul kamu, itu bahkan lebih konyol. Dia bahkan tidak repot-repot untuk mengajarkan murid sendiri dan menghajar kamu. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Kamu gunakan mantra ini dan latihanlah secara diam-diam. Capailah apapun suatu hari nanti dan tunjukkanlah pada ayahku. Jangan terlihat memalukan seperti hari ini. Xiao Fan mengerutkan kening, tapi Linger, jika Master dan Sini yang tahu itu, mereka akan memarahi kamu. Linger berkata tidak sabar, kamu sudah mengatakan mereka akan memarahiku. Hanya beberapa kata dan mengurung saya untuk beberapa hari, lalu kenapa? Saya tidak mau membiarkan kamu dipermainkan oleh orang lain. Xiao Fan terkejut, hatinya seperti terbakar api. Dia menatap sosok Linger, pada saat itu ia berpikir, bahkan jika ia mati untuknya, ia tidak akan pernah menyesal. Linger berkata, Anda juga harus ingat untuk melakukan upaya lebih. Suatu hari, temukanlah kesempatan untuk bertarung imbang dengan Baye, namun, kamu tidak akan pernah bisa menyaingi Kevin Sixiong, jangan berpikir tentang hal itu. Lalu, ia melambaikan tangannya, simpan segala sesuatu ini sebagai rahasia. Dia pergi dan menghilang dalam kegelapan dengan cepat. Kamu tidak akan pernah bisa menyaingi Kevin Sixiong. Kata-kata ini, setiap kata-katanya tertancap dalam di hati Xiao Fan, wajahnya pucat. Tangannya memegang kertas dengan erat. Dalam hujan di gunung itu, langit dan bumi yang dapat melihat anak muda itu, berjalan di tengah hujan dan menatap langit. Saat fajar, setelah hujan, Xiao Fan kembali ke dapur dan mulai merebus air. Api terang di kompor itu seperti roh jahat menari pada nyala api, bersinar merah melawan wajahnya. Xiao Fan menggunakan sepotong tipis kayu bakar sebagai tongkat api dan memindahkan kayu bakar di perapian. Kamu tidak akan pernah bisa menyaingi Kevin Sixiong. Kata-kata ini, telah terulang ribuan kali dalam hatinya. Setiap kali itu hanya menyakiti hatinya lebih lagi. Dia tahu dia telah berlaku bodoh, Linger tidak bermaksud begitu. Dia hanya mengatakan kebenaran yang akan disetujui semua orang. Namun, dia tidak bisa menahannya. Seperti ada api liar di dalam hatinya. Itu terus membakar hatinya, sampai api yang sebenarnya membakar tangannya. Aduh! Xiao Fan teriak. Dia melompat mundur. Kayu api tipis itu terbakar ketika ia tidak memperhatikan dan membakar tangannya. Dia meniup tangannya, Xiao Fan pergi ke tabung dan memasukkan tangannya ke dalam air dingin. Xiao Fan tersenyum pahit, dari semua hal, yang ia paling dibutuhkan sekarang adalah tongkat api. Beberapa panggilan terdengar dari luar. Xiao Fan menyadari ini adalah suara Big Yela. Dia bertanya-tanya mengapa Big Yela yang biasa bersuara, bark, telah berubah menjadi, Xiao Fan berjalan ke pintu dan menemukan Big Yela dan Ash sedang berebut batang, hitam pendek. Mulut besar Yela itu menggigit salah satu ujung batang sementara Ash menggunakan tangannya menarik-narik ujung lain. Karena Big Yela menggigit batang pendek, suaranya berubah menjadi aneh, Xiao Fan mengambil tongkat pendek menjauh dari mereka dan mengusir Big Yela dan Ash pergi. Dia tahu mereka tidak akan pergi dengan mudah, sehingga ia mengancam mereka, jangan main-main di sini, atau aku tidak akan membuat makan siang untuk kalian berdua. Big Yela dan Ash saling bertatapan.
Satu membentak Xiao Fan sementara satu mencibir. Kemudian, Ash melompat ke punggung Big Yella dan mereka pergi. Dia mengutuk pada dua hewan. Setelah Xiao Fan kembali ke dapur, ia menyadari batang pendek ini adalah tongkat hitam yang dia temukan di lembah kuno setengah tahun lalu. Ash menemukannya di suatu tempat di dalam ruangan miliknya dan menggunakannya untuk bermain dengan Big Yella. Xiao Fan mendesah, lalu sebuah ide datang kepadanya. Dia berjalan cepat ke perapian dan mendorong kayu bakar di sekitar dengan tongkat hitam. Tongkat hitam itu terbuat dari beberapa bahan tidak diketahui, tidak akan terbakar, dan juga tidak mentransfer panas. Setelah digunakan di seluruh pagi hari, tongkat itu masih terasa dingin. Xiao Fan berpikir tongkat ini sempurna untuknya. Betapa kasihannya almarhum Elder Blackheart. Jika ia tahu, Sinister Orb, esper paling kuat dari fraksi Evil, sedang digunakan sebagai tongkat api, bahkan jika ia dibangkitkan, ia akan mati lagi karena kemarahannya. Hari itu pada siang hari, setiap orang murid Bambu Peak sedang duduk di ruang makan. Tian Bolis adalah orang terakhir yang masuk. Matanya mendarat di Xiao Fan sejenak, Xiao Fan menurunkan kepalanya, lalu, Tian Bolis memindahkan tatapannya lagi. Jadi, kalian semua melihat apa yang terjadi kemarin, kan? Tian Bolis bertanya. Semua orang tenang, Savion hanya mengatakan, ya, Tuan telah menunjukkan kekuatannya dan menghukum. Omong kosong, Tian Bolis tiba-tiba berteriak. Para murid ketakutan. Tian Bolis berkata dengan marah, kemarin, kalian semua harusnya sadar bahwa murid-murid rumah lain sangat tinggi kultivasinya, dan belum lagi Baye, meskipun ia telah diadopsi untuk hanya 3 tahun, telah datang dan mulai mengacau. Apakah kalian semua tidak malu? Semua orang diam, hanya Xiao Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tian Bolis dingin berkata, Seven Peaks turnamen hampir tiba. Kalian semua orang-orang tidak berguna, dari hari ini, semua orang mengunci diri di kamar mereka. Jika kalian tidak dapat memiliki perbaikan yang layak, akan kukuliti kalian satu per satu. Setiap orang memiliki kata tidak mau, ditampilkan pada wajah mereka, tetapi tidak berkata-kata. Linger hati-hati bertanya, ayah, maka aku akan. Kau juga, Tian Bolis mengatakan tanpa ragu-ragu. Hanya ketika Hidi hendak berbicara, lengan bajunya ditarik oleh ibunya, Linger berbalik dan menatap Surin, ia kemudian mengambil kembali kata-kata yang akan ia ucapkan. Suara Tian Bolis bergema melalui Hall of Quietude, kecuali murid ketujuh, yang bertanggung jawab untuk makanan, kalian semua tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk 1,5 tahun. Kunci kamar kalian dan berlatih, mengerti? Gonggongan anjing dan jeritan monyet tercampur di Bambu Peak Jadeon, memecahkan suasana keheningan. Xiao Fan berlari keluar dari dapur dengan tongkat api hitam di tangannya, ia berteriak marah, monyet bodoh, anjing bodoh, berani-beraninya kalian lari. Ash melompat ke punggung Big Yella. Big Yella sudah bersiap dan langsung berlari, Xiao Fan tidak bisa mengejar, dan semua yang bisa ia lakukan adalah menonton ketika Ash membuat wajah mengejek dan meletakkan tulang yang lezat ke dalam mulut Big Yella itu. Big Yella sangat gembira bahwa jika tidak karena giginya diperlukan untuk menahan tulang, rahang itu sudah jatuh terbuka karena tertawa begitu keras. Xiao Fan kembali ke dapur dengan wajah marah. Dia merawat dapur sejak dia berumur 14 tahun. Keterampilan memasaknya tidak terduga oleh semua orang. Bahkan, cultivated dog, Big Yella, tidak bisa menahan lapar untuk makan Xiao Fan terutama tulang yang dia gunakan untuk membuat sup. Tapi sup itu dibuat untuk manusia, meskipun Big Yella yang tertua, seharusnya menerima penghormatan tertinggi, semua dia bisa lakukan adalah hanya menonton dan tidak mendapatkan makan. Setelah ia menjadi teman dengan Ash, adegan yang baru saja terjadi sangat sering muncul di Bambu Peak. Selama 2 tahun terakhir, tidak peduli seberapa keras Xiao Fan berusaha untuk menyembunyikan tulang, dengan hidung Big Yella dan kelincahan Ash, pertempuran perebutan tulang ini selalu menghasilkan kekalahan Xiao Fan. 2 tahun berlalu cepat, sebenarnya 1,5 tahun, Xiao Fan telah tumbuh menjadi seorang pria muda berusia 16 tahun. Tubuhnya lebih tinggi daripada Linger Siji sekarang. Untuk jangka waktu ini, di bawah perintah Tian Bolis, setiap murid Bambu Peak harus berlatih kultivasi mereka kecuali Amandla, yang sedang dalam perjalanan, Xiao Fan sebagai juru masak yang paling rileks. Selama 2 tahun, tanpa di bawah pengawasan siapa-siapa, Xiao Fan terus berlatih kultivasinya.
Tetapi hal ia tidak bisa percaya adalah, mengikuti instruksi dari mantra Savion, hanya dengan 1 tahun praktek, ia tampaknya menguasai tingkat kedua dari Yuking, Refining Vigor. Dia mempertanyakan dirinya, tapi ia tidak bertanya pada Tian Bolis. Savion dan Linger sedang berfokus pada kultivasi mereka masing-masing. Mereka tidak punya waktu luang baginya. Amandla juga tidak ada di sini. Akibatnya, Xiao Fan hanya bisa mengubur pertanyaan di hatinya. Tapi ada hal yang lebih penting yang dihadapi dia, Linger memberinya mantra untuk tingkat ketiga diam-diam. Dia memahami bahwa ini adalah tindakan serius terhadap aturan fraksi. Tapi kemudian, setiap malam saat ia berdiri sendirian di halaman dan melihat langit, ia selalu teringat satu frase. Kamu tidak akan pernah bisa menyaingi Kevin Sixiong. 10 malam kemudian, ia mulai berlatih incarnation tingkat 3 itu. Dalam Tai Chi Dao King Xuan, 3 tingkat pertama Yu King adalah dasar dari semua sihir. Kesulitan semakin meningkat, tingkat ketiga adalah berbeda dari 2 yang pertama. 2 yang pertama adalah Introducing Spirit dan Refining Vigor. Ide utama tingkat ketiga adalah energi, mulai fokus untuk ditujukan ke arah kultivasi energi Tai Chi. Mantra ini menyatakan, energi Tai Chi, ketiganya digabungkan ke satu titik. Qi, netral, Yuan, permulaan, mengikuti 12 periode, Yin dan yang digabungkan, energi dimulai pada Zi, menjadi segala sesuatu. Ketika murid-murid Jadeon mulai melakukan praktek sampai tahap ini, perbedaan antara potensi masing-masing akan menjadi jelas. Murid yang cerdas akan lulus tingkat ini dengan cepat dan bergerak langsung ke navigate objek, dibangun di atas landasan yang stabil. Para murid dengan potensi sedikit lebih buruk akan tertinggal di sana selamanya, tingkat 3, dan mungkin menyia-nyiakan seumur hidup mereka di dalamnya. Xiao Fan telah memasuki Jadeon 5 tahun lalu. Dia mendengar banyak dari Sixiongs-nya. Jelas semua Sixiongs dikelompokkan dia di sisi buruk. Xiao Fan kembali ke dapur dan mulai merebus air. Api cerah lagi. Dia menggunakan tongkat api-nya untuk memindahkan kayu bakar di sekitar beberapa kali. Setelah api menjadi stabil, matanya menatap tongkat api. Dia tidak menemukan apa-apa. Dia hanya melakukan daydreaming yang sangat alami. Seluruh badan tongkat api itu berwarna hitam, kecuali bed di ujung tongkat. Tongkat itu hanya 1 kaki panjangnya. Yang aneh adalah bahwa samar-samar bisa terlihat urat seperti garis-garis merah di bawah permukaan berwarna hitam. Seluruh tubuh Xiao Fan terguncang. Gagasan menempanya dengan darah membuatnya mual. Beberapa tahun ini, ia perlahan-lahan lupa perjalanan ke lembah kuno. Sesekali ia terbangun di tengah malam dari memimpikannya lembah kuno lagi. Pada saat itu ia merasa sangat kesepian. Berkali-kali dia bermimpi buruk, malam berganti malam. 1 orang menghadapi binatang yang tidak diketahui. 1 orang menghadapi kematian misterius. Setiap kali ia melihat mimpi-mimpi itu, ia rasakan kegembiraan yang tak terkendali dan kemarahan. Seperti dia haus akan darah. Dia bahkan berpikir akan biksu Pozi di desa Grace Temple beberapa tahun yang lalu. Xiao Fan tidak tahu mengapa ia akan memiliki perasaan seperti itu. Untungnya dia punya cara untuk menenangkan pikirannya, Fawin Wisdom. Mantra Fuwa ini bisa membersihkan pikiran jahat dari pikiran seseorang. Dia berlatih selama 5 tahun, dan paling umum digunakan olehnya untuk menekan pikiran aneh yang muncul di pikirannya selama 2 tahun terakhir. Tiba-tiba sesuatu memukul kepala Xiao Fan, itu adalah ujung pohon pinus. Kemarahan meningkat di dalam hatinya, Xiao Fan berbalik dan berteriak, "Monyet bodoh, jangan biarkan aku menangkap kamu," atau, "Oh, Anda, Sixiong ke-6. Xiao Fan melihat seseorang berdiri di pintu, dengan tas di bahunya dan senyum di wajahnya. Itu Amandla. Amandla hati-hati menatap Xiao Fan mengatakan, "Wow, setelah hanya beberapa tahun, anak kecil yang dulu itu telah tumbuh setinggi saya." Xiao Fan cepat berjalan mendekatinya dan meraih bahunya, tersenyum, "Sixiong ke-6, mengapa pergi begitu lama, kami semua merindukanmu." Amandla tersenyum, "Saya kembali sekarang, bukan?" Kemudian Xiao Fan bertanya, "Apakah Master dan Xin yang tahu Anda kembali?" Amandla berkata, "Tidak, aku baru saja kembali dan melihat ada asap keluar dari dapur, jadi saya kira kamu harus bekerja di sana. Nak, kamu tidak melihat saya untuk beberapa tahun, kau merindukanku." Xiao Fan mengangguk. Amandla menepuk kepalanya, tiba-tiba berbisik, "Ayo, pergi bertemu Master dengan saya."
Xiao Fan terkejut, bertanya, mengapa kau ingin aku pergi dengan Anda? Amandla berkata, guru biarkan saya melakukan perjalanan selama 1 tahun, tapi kemudian aku bermain, tidak, maksud saya menggunakan tambahan setengah tahun untuk menemukan bahan yang baik untuk esper saya. Saya takut master akan marah padaku. Ayo, kita jalan bersama. Xiao Fan menatapnya, jadi itu sebabnya kau datang menemuiku dulu. Oh ya, Sixiong ke-6, esper apa yang kau buat? Amandla tertawa hampa, hoho, aku memang merasa lebih baik melihat kamu pertama kali. Xiao Fan, ayo ke sini. Lalu ia menarik Xiao Fan pergi. Setelah beberapa saat, kedua binatang, Big Yela, yang mengunyah tulang di sudut, dan Ash, yang menangkap kutu di punggung Big Yela, mendengar raungan marah keluar dari Hall of Quietude, murid yang memalukan, kamu mencoba untuk membuatku marah sampai mati. Pada saat makan malam, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, semua orang di sini, duduk di ruang makan. Setelah semua orang duduk, wajah Tian Bolis masih marah. Ketika orang-orang menyapa Amandla, mereka tidak bisa menahan rasa penasaran mereka dan bertanya, Sixiong ke-6, mengapa Master begitu marah setelah dia bertemu dengan kamu? Amandla malu. Dia terus beralih topik, Xiao Fan, di sisi lain, menahan tawanya, membuat wajahnya terlihat aneh. Kemudian, Linger akhirnya tidak bisa menahannya. Dia bertanya, ayah, Sixiong ke-6 akhirnya datang kembali, mengapa kau begitu marah padanya? Amandla sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Tian Bolis. Tian Bolis balas menatapnya dan Amandla memaksa untuk menurunkan kepalanya lagi. Tian Bolis mendengus, murid ke-6, kenapa tidak Anda menunjukkan kepada mereka esper kamu? Mulut Amandla terbuka lebar, tidak bisa berkata-kata. Lalu ia memandang ke arah Surin, tetapi Surin tersenyum, Bishu, biarkan mereka melihatnya, biarkan mereka tahu apa yang membuat mastermu begitu marah. Amandla tahu ia tidak bisa menghindarinya. Dia perlahan-lahan mengambil tasnya dan mengeluarkan beberapa barang dan membiarkan mereka terbaring di atas meja. Semua orang bahkan tidak berkedip, takut untuk kehilangan beberapa detail penting. Suasana sangat sunyi di ruang makan. Di atas meja, ada 3 kubus terbuat dari kayu dengan ukuran setengah kepalan tangan. Warnanya putih dengan titik-titik di seluruh diukir di atasnya. Itu adalah 3 buah dadu. Semua orang tertegun. Kemudian, semua orang tertawa. Amandla tersipu. Tian Bolis dengan marah berkata, kayu busuk memang tidak bisa dipahat. Surin, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak apa-apa, itu tidak benar-benar penting. Lagi pula esper itu hanya akan digunakan oleh dirinya, biarlah. Tian Bolis menatap Amandla, lalu berkata ke Surin, bagaimana kamu tahu dia tidak menggunakannya untuk menipu orang lain? Amandla terkejut, cepat berkata, guru, Xiniang, murid tidak akan pernah melakukan hal kotor dan memalukan seperti itu. Hanya saja karena saya menemukan Tribet Tree berumur ribuan tahun di Danau Chisui Selatan dari sini. Terasa hawa spiritual yang kental di situ, jadi saya menggunakannya untuk membuat 3 dadu ini, saya tidak menyadari. Tian Bolis masih marah, berkata, sekarang kamu senang, kan? Bagus sekali, kamu sudah membuat esper milikmu, yang merupakan alat perjudian. Pada Seven Peaks Turnamen, yang hanya sebulan lagi, ketika kamu muncul di panggung dengan benda ini, di mana saya harus menaruh muka saya? Amandla tidak berani berbicara. Surin menggeleng, berkata pelan, Buyi, itu adalah hal yang ia sukai. Jangan memaksanya. Kamu masih ingat Fanti Sixiong? Tian Bolis tiba-tiba terkejut dan berbalik ke Surin. Surin mendesah, mengatakan kepada Amandla, Bishu, kamu tahu master dan aku tidak pernah memaksa kamu untuk membuat pedang seperti Sixiong rumah lainnya. Esper, bagaimanapun, adalah selalu sebuah perhatian utama. Kamu perlu melakukan tindakan yang sesuai. Amandla menatap Tian Bolis lagi dan melihat tuannya masih tidak bahagia. Dia tidak berani berbicara banyak, jadi dia mengangguk, ya. Surin menatap suaminya lagi, lalu berkata kepada semua orang, waktu berlalu begitu cepat. Bulan depan Seven Peaks Turnamen sudah tiba. Pada saat itu, kita semua akan pergi ke puncak utama, Peak of Widows. Jangan lupa untuk bersiap-siap. Kemudian, wajah cantik dan lembut itu menjadi serius. Dengan cepat ia berkata, kali ini, jangan biarkan aku dan master kalian kecewa, mengerti? Semua orang langsung menjawab, ya. Xiniang,
Sebuah suara lemah muncul dalam respon para murid. Itu Xiao Fan. Surin mengerutkan dahi, bertanya, ada apa, Xiao Fan? Xiao Fan hati-hati mengatakan, maksudmu aku akan pergi juga. Surin terkejut, kemudian menatap Tian Bolis. Dia tersenyum, ya, bukankah kau juga anggota Bambu Peak? Xiao Fan bersorak dengan amandela. Dia begitu bahagia bahwa ia mengabaikan apa yang dikatakan Tian Bolis, ada 9 tempat, toh bahkan jika kita memberikan satu untuk idiot, masih ada satu yang tersisa. Saat malam tiba, Xiao Fan kembali ke kamarnya. Big Yela dan Ash sudah beristirahat di tempat tidur Xiao Fan. 1,5 tahun lalu, karena Big Yela menjadi teman dengan Ash, juga pindah ke kamar Xiao Fan itu. Pada awalnya, Tian Bolis sangat khawatir karena dia tidak bisa menemukan anjingnya. Kemudian, setelah ia tahu apa yang terjadi, ia mendengus dan pergi. Xiao Fan melihat Tian Bolis tidak mengatakan apa-apa, jadi ia tidak mengusir Big Yela pergi. Sebenarnya, itu adalah karena dia tidak mampu untuk mengusir pergi Big Yela. Big Yela mengambil setengah dari tempat tidur, Ash mengambil setengah dari lainnya, sudah jelas bagaimana perasaan pemiliknya. Seiring waktu berlalu, namun, Xiao Fan terbiasa untuk itu dan tidak mengeluh tentang tidur dengan Big Yela dan Ash lagi. Malam itu, mood Xiao Fan sangat bagus. Dia duduk di samping meja dan melihat Big Yela dengan malas berbaring di tempat tidur. Ash mengambil tongkat api hitam dari dapur lagi dan menggunakannya untuk menggosok tubuh Big Yela. Dia merasa Ash benar-benar tertarik pada tongkat api ini. Tapi sekarang ia tidak ingin repot-repot memikirkannya. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan karena masternya memungkinkan dia untuk pergi ke Seven Peaks Turnamen. Xiao Fan memandang ke arah monyet dan anjing, tapi sepertinya dia berbicara dengan udara kosong. Lihat, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Seven Peaks Turnamen. Itu bagus sekali. Master benar-benar berpikiran luas. Meskipun aku begitu bodoh, dia mengizinkan saya untuk datang dan belajar. Mungkin aku bisa bertemu Jing Yu sana. Lalu, ia berhenti dan diam-diam berbicara kepada dirinya sendiri, tapi jika aku naik ke platform dan melakukan duel, mungkin aku hanya akan membawa malu untuk master. Bagaimanapun, jika itu harus terjadi, biarlah itu terjadi. Big Yela, Ash, apa aku benar? Krik-krik, Xiao Fan mengangkat kepalanya. Ash sedang memfokuskan semua pikiran ke dalam bulu Big Yela dan menangkap kutu. Hanya menjerit beberapa kali dalam menanggapi menjawabnya. Big Yela bahkan lebih lagi. Telinga anjing itu terlipat dan mengabaikannya. Anjing bodoh. Xiao Fan berteriak dengan marah. Ash melemparkan tongkat api padanya. Dia berhasil mengelak dan tongkat api memantul di atas meja dan mendarat di tanah. Krik-krik, bark-bark. Suara anjing dan monyet menjadi simfoni. Xiao Fan mencibir ke arah kedua binatang. Dia duduk, kemudian pikirannya muncul bayangan Kevin di Bambu Peak 2 tahun lalu. Foam Wall of Ice. Xiao Fan berkata pelan. Ketika dia tidak berlatih, itu baik-baik saja, namun setelah dia melakukannya, itu menjadi lebih buruk. Dia mulai menyadari jarak jauh antara dirinya dan Kevin. Kemudian, ia berpikir malam itu. Hidi duduk di ruangan ini di samping cahaya. Matanya yang indah dan bersinar itu. Hatinya terasa seperti ditusuk oleh jarum. Tongkat api diam-diam berbaring diam di tanah. Xiao Fan tiba-tiba merasa dirinya seperti tongkat api itu, begitu kesepian, terletak di tanah begitu saja. Hah, desahnya, membayangkan jika ia bisa mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Kemudian, dengan benar-benar santai, gerakan malas dan tidak peduli. Dia melakukan gerakan, navigate objek, dia melambaikan tangannya ke arah tongkat api itu. Saat itu waktu terasa seperti berhenti bergerak. Xiao Fan dalam kondisi sangat normal, tidak ada kekecewaan dan siap menerima kegagalannya, toh dia sudah gagal dalam banyak hal sebelum ini. Kemudian, ia melihat tongkat api bergerak sedikit. Hanya yang sedikit, gerakan kecil, tampak seperti terbangun dari tidur panjang, tongkat itu bergerak.